Surga yang kita cari, yang kita kejar. Halo. Surga yang kita cari, yang kita kejar. Coba apa ini ya? Dia punya terrible kuat, terrible kuat. Yes, low. Kita harus mencari surga, menjadi warga surga, ahli waris surga. Haleluya.
Rum pasal yang ke-8 ayat 17. Rum 8:17. Dan jika kita adalah anak, Iya. maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, Iya. yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, Iya. yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, Iya. supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita ahli waris, orang yang berhak menerima janji Allah. Untuk menjadi waris, kita harus menjadi anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita ahli waris. Kata firman Tuhan ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita anak Allah, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kita anak Allah, baru kita ahli waris surga. Jadi kita kejar menjadi anak Allah supaya kita mewarisi surga. Bagaimana cara kita menjadi anak Allah? Coba kita membaca di dalam Markus 3:34. Markus pasal 3:34. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Pada waktu itu ada 2 kumpulan. Coba ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ada di luar. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Dia. Memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia. Mereka berkata kepadanya, Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka mau ketemu denganmu dan berusaha menemui engkau. Tuhan bilang, siapa ibuku? Jawab Yesus kepada mereka, siapa saudara-saudaraku? Siapa ibuku? Tuhan tunjuk orang yang duduk di sekelilingnya. Inilah ibuku. Jadi kita menjadi saudara Tuhan kalau kita rajin beribadah. Rajin kita beribadah, ikut terus kebaktian. Nah, inilah cara kita menjadi saudara Tuhan. Waktu itu, kalau kita lihat cara manusia, Tuhan macam kejam. Apa kejam? Karena yang datang tuh ibu kandung, yang datang saudara kandung, tapi Tuhan seolah-olah tidak mengakui saudara kandungnya, ibu kandungnya. Nah, sebab yang membuat kita menjadi saudara Tuhan itu Roh Kudus. Roh Kudus, sebab pada waktu itu Yesus kecewa kepada saudara-saudaranya. Sebab mereka menganggap Tuhan sudah gila, sudah sinting. Ayat 21. Waktu kau keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dia sudah gila, sudah sinting, kata mereka. Ayat 30. Ia berkata demikian, karena mereka katakan bahwa ia kerasukan jahat. Inilah membuat Tuhan kecewa kepada saudara-saudaranya, ibunya, sebab mereka pun ikut menganggap Tuhan sudah gila. Tuhan sudah sinting, kata mereka. Jadi mereka terbawa-bawa. Tapi hal ini mendukakan hati Tuhan. Roh Kudus butuh cita. Itu sebabnya ayat 28 dikatakan, 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia
akan diampuni. Semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi awas. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Tidak ada ampun lagi, kata Tuhan. Melainkan bersalah karena membuat dosa kekal. Rupa-rupanya mereka mendukakan Roh Kudus. Tuhan kecewa sikap ibu saudara-saudaranya. Haleluya. Jemaat yang Allah cintai, yang membuat kita saudara Tuhan adalah Roh Kudus. Yang membuat kita anak Allah adalah Roh Kudus. Bukan kekristenan, bukan keanggotaan kita dalam sebuah gereja. Ini yang dibanggakan banyak orang. Dia Kristen. Haleluya. Dia bangga Kristen, bahkan gerejanya besar. Ini yang mereka bangga. Tuhan datang bukan dia lihat kita ahli waris konsep kita gereja besar. Tidak salah juga gereja besar, ada betul juga. Tapi kalau kita tidak menghargai Roh Kudus, kalau kita tidak hormat Roh Kudus, nanti kita tidak menjadi anak Allah. Sebab anak Allah itu kalau kita dipimpin Roh. Rom 8 ayat 14, Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita, perasaan pikiran kita kerjasama dengan Roh Kudus. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Yang kita anak Allah. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, baru kita ahli waris terus. Dan jika kita adalah ahli waris, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, ahli waris surga. Ahli waris surga kalau kita anak Allah. Dan yang membuat kita menjadi anak Allah adalah Roh Kudus. Kalau begitu, mari kita hargai Roh Kudus. Jangan kita mendukakan Roh. Banyak orang mendukakan Roh, memadamkan Roh. Akibatnya mereka bukan anak Allah. Mereka anak Allah menurut gereja. Nah, mungkin juga menurut firman. Sebab Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Coba kau baca ini selalu orang pakai. Lihat, kita anak Allah diberi kuasa. Ya lupa, diberi kuasa itu siapa? Roh Kudus. Roh Kuduslah kuasa. Roh Kudus membuat kita, mengangkat kita menjadi anak Allah. Tanpa dipimpin Roh, kita bukan anak Allah. Haleluya. Jadi perlunya kita menghargai Roh Kudus. Kalau begitu, dan kita mendukakan Roh. Macam ibu saudara Yesus, mereka juga menganggap Tuhan itu gila. Sudah sinting itu Tuhan itu. Yesus sudah sinting. Mari kita pergi ambil dia. Dia sudah sinting, sudah tidak waras lagi. Kata mereka mendukakan Roh. Belajarlah tidak mendukakan Roh, tidak memadam Roh, tidak melawan Roh. Baru kita menjadi anak Allah. Haleluya. Jemaat yang Allah cintai, kehadiran Roh Kudus dalam sebuah gereja itu sangat penting sekali. Sangat perlu sekali. Apa perlunya? Apa? Sebab Roh Kudus membuat kita hidup. Dia membuat kita hidup. Menurut 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan Allah.
menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Hukum tertulis mematikan. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Ibadah yang kita baca firman, ada roh mati. Terus tetapi roh menghidupkan. Kalau ada urapan roh turun bersama kita, hidup ibadah kita. Kita membaca hidup, kita beribadah, ada kehidupan, ada nafas, ada roh, ada kehidupan. Inilah membuat kita hidup. Jadi hargailah kebaktian. Kebaktian itu membuat kita menjadi anak Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita hargai Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah Bapa. Bapa kata firman. Orang yang melakukan kehendak Bapa, inilah coba kita ulang baca ini. Markus pasal 3 35. Markus 3:35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, ialah saudaraku laki-laki. Apakah kehendak Bapa? Apakah kehendak Allah? Roh Kudus. Sebab Allah itu roh. Dia juga Bapa segala roh. Yohanes 4:24. Allah itu roh. Allah itu roh. Allah itu roh. Ibrani 12:9. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Roh Kuduslah Bapa segala roh. Terus, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan supaya kita dapat bahagian dalam kekudusannya. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Apa bagian apa? Bagian menjadi anak Allah. Roh Kudus mengangkat kita menjadi anak Allah. Supaya kita anak Allah, ahli waris surga. Disinilah letaknya Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat penting betul-betul. Banyak orang tidak menghargai Roh Kudus. Jangan. Mulut kita dijaga. Dijaga kita punya mulut ini. Jangan lukai orang. Satu kali kami ada persatuan para pendeta Muru Tawo. Kami meeting, tapi saya tidak dipanggil. Yang lucu dia tidak segan-segan tulis dalam minit mereka ada orang berbahasa roh. Halo, Tef, ibu kasih kurang tribal, tambah kuat tribal, tambah kuat. Halo, Tef, oke. Jadi tiba-tiba orang bahasa roh. Dua-dua perempuan sama laki-laki tiba-tiba pergi sama. Jahatnya, mulutnya jahat pendeta. Ini melukai Roh Kudus ini. Roh Kudus membuat kita hidup dan kita suka katai orang. Jangan, itu macamlah Ibu Yesus, saudara-saudaranya itu melukai Tuhan. Gak ada ampun itu nanti. Belajarlah menghargai Roh Kudus dengan tidak melukai siapapun, tidak berkata jahat kepada siapapun, tidak kritik orang siapapun, tidak bercakap belakang kepada siapapun. Tidak boleh kita buka mulut, biarpun orang tak dengar. Itu melukai Roh Kudus. Jangan belakang, jangan. Tak baru, oke ya. Kalau ada roh, hidup kita, hidup. Makanya dalam Yohanes 7:39, Yohanes 7:39, yang dimaksudkannya ialah roh. Adalah roh.
yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus bersyukur. Bersyukur itu memuliakan Tuhan. Tidak buat dosa memuliakan Tuhan. Tidak kita buat dosa itu memuliakan Tuhan kita itu. Kita memuliakan Tuhan kalau kita tidak buat dosa. Menyanyilah dari hati. Bukan Tuhan tengok lagu kita, lagu lama kah, lagu baru kah, atau suara kita macam suara Jeneng Baizurat, suara kita macam Siti Nurhalijah. Bukan itu Tuhan tengok. Tuhan tengok hati. Hati yang mana? Hati yang memuliakan Tuhan. Nyanyi dari hati. Barulah Tuhan dimuliakan. Tuhan merasa dimuliakan. Turunlah Tuhan bersama kita. Kehadiran Tuhan itu sangat penting sekali. Sebab membuatkan dingin menjadi panas, mati menjadi hidup. Bayangkan, mati hidup. Haleluya. Yang mati hidup, dingin menjadi panas, hangat macam Yakub. Yakub itu 13 tahun kena bohong sama anak-anaknya. Mereka pada waktu menipu Yakub, mari kita tipu kita punya bapak. Mereka ambil jubah Yusuf yang mahal. Mereka taruh oleh semua darah binatang. Bapak, kau lihat ini. Ini jubah siapa? Kata mereka. Oh, meja ini pasti jubah saya punya anak ini, kata Yakub. Yakub menangis, tidak mau makan. Tidak mau makan sampai Ruben bilang, aduh, aku tidak mau ulang lagi. Nah, Ruben menyesal. 13 tahun kemudian Yusuf menjadi gubernur di Mesir. Waktu itu di mana permulaannya? Di mana permulaannya Yusuf muncul jadi gubernur? Waktu mereka berdamai. Waktu mereka berdamai semua, ada abang-abangnya berdamai. Muncullah Yusuf di tengah-tengah mereka. Akulah Yusuf. Semua takut. Simeon yang paling takut, Simeon. Sebab Simeon dia punya bos yang hendak membunuh Yusuf. Takutlah Simeon. Tapi Simeon berani. Dia bilang, Yusuf, kau bunuhlah aku. Aku ini tidak ada guna. Aku tidak ada guna. Waduh, hebatnya. Mereka berdamai semua. Sudah berdamai. Kasih tahulah Firaun. Abang-abangmu datang. Oh, kalau begitu panggillah kau punya bapak. Panggillah bapak mereka di Kanaan. Bapak, datanglah ke Kanaan. Yusuf kirim 10 keledai jantan muatan barang-barang berharga dari Mesir. 10 keledai betina dimuatan roti yang banyak, bekal 10 keledai. Bayangkan 20 keledai dikirim. Mereka bilang, Bapak, Yusuf masih hidup. Ya, aku tidak peduli lah. Ya, aku tidak peduli. Yusuf masih hidup. Dia dingin saja. Tapi waktu dia lihat, wih, ini barang-barang ini apa ini? Keledai 10, muatannya banyak. Keledai 20 ekor. 20 ekor keledai. Keledai betina 10, jantan 10. Oh, bangkitlah semangat Yakub. Bayangkan jemaat Allah cintai. Nah, kita baca Kejadian 45 ayat 26. Kejadian 45 26. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya.
Tetapi hati Yakub tetap dingin. Hati Yakub tetap dingin. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Yakub percaya Yusuf sudah mati, dibohongi oleh abang-abang Yusuf. Betapa sedihnya Yakub. Nah, sedih betul. Sehingga hati dia tidak percaya. Mana mungkin Yusuf masih hidup? Ini gara-gara abang dia. Tapi waktu dia lihat terus waktu 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya dan barang-barang yang dikirim Yusuf, segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Bangkitlah semangat Yusuf kembali. Ayah mereka itu, kata Yakub, cukuplah itu. Syukurlah. Anakku Yusuf masih hidup. Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya. Aku mau berjumpa Yusuf, kata Yakub. Ingat ya, Abraham, Ishak, Yakub. Abraham itu adalah bapa, Ishak adalah anak, Yakub adalah roh. Roh Kudus sangat didukakan oleh abang-abangnya, sehingga Yusuf hilang. Kabar mempelai hilang. Sama juga hari ini. Kabar mempelai sudah hilang. Yang kasih hilang kabar mempelai adalah saudara-saudara Yusuf. Yang membuatkan Yusuf hilang adalah saudara-saudaranya. Sama juga hari ini. Kabar mempelai sudah hilang dari pandangan Yakub. Tapi Yakub mau lihat Yusuf kabar mempelai. Aku mau lihat Yusuf. Aku mau berjumpa Yusuf. Kerinduan Yakub hanya satu, ingin melihat Yusuf. Aku katakan, coba kita baca itu. Syukurlah. Sebelum aku mati, aku mau lihat Yusuf. Ayat 28. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau melihat dia. Aku mau pergi melihatnya. Sebelum aku mati. Sebelum aku mati. Awas, kalau sudah kabar mulai wujud, kelihatan nampak sudah kabar mulai, sudah sampai kepada akhir zaman. Karena ini masih hilang, Yusuf masih hilang. Semua bilang kabar mempelai, tapi pada hakikatnya bukan kabar mempelai. Gereja hari ini bilang kabar mempelai, tapi bukan kabar mempelai. Betul kan? Kabar mempelai isinya dua, kasih dan kekudusan. Kabar mempelai isinya dua, kasih dan kekudusan. Kudus, hidup damai dengan Tuhan. Sama kita manusia, kita mengasihi Tuhan. Ada kasih kepada Tuhan dan sesama kita manusia. Kabar mempelai hari ini saling menjelekkan, merasa dia benar, yang lain sesat itu yang lain, kita yang benar. Itu bukan kabar mempelai. Kabar mempelai tidak ada saling menghakimi. Kabar mempelai tidak ada menuduh sesat. Kabar mempelai tidak pula. Kabar mempelai hidup dalam perdamaian Tuhan dan sesama manusia. Kita punya damai, tidak ada cacat celahnya. Inilah kabar mempelai. Coba kita baca dulu lah. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Matahari itu kasih. Dengan bulan di bawah kakinya. Bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Verse 3 dulu. Ada bulan. Bulan itu tanda perdamaian. Damai kita tidak ada cacat dengan Tuhan sesama kita manusia. Menurut 2 Petrus pasal 3 ayat 14. 2 Petrus pasal 3 14.
Sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tidak bercacat dalam perdamaian dengan Tuhan dan sesama manusia, dan tak bernoda di hadapannya. Inilah mempelai berdiri di atas bulan. Damai kita tidak ada noda, tidak ada cacatnya. Kita punya damai. Damai hari ini cacat. Ada pendeta katanya damai, dia pun tidak damai dengan keluarganya sendiri. Inilah kabar mempelai yang cacat. Seperti Yusuf masih hilang. Yusuf hilang masih, belum ditemui, hilang, dihilangkan oleh saudara-saudara Yusuf, hilang. Dan kabar mempelai itu tidak ada damai, tidak ada cacat dengan Tuhan sesama kita manusia. Yang kedua, mempelai itu kasih, berpakaiankan kasih. Kasih kita tidak menuduh orang sesat, tidak menuduh orang sudah menyimpang, tidak menuduh orang sudah jauh lari, tidak merasa benar, tidak merasa terbaik. Kasih itu mengangkat. Inilah namanya kasih. Haleluya. Kasih tidak menuduh sesat, orang sesat. Kalau kita menuduh orang sesat, kita melukai hati orang. Kita mendukakan hati orang. Orang dengar menduka cita. Oh, saya ini sesat. Siapa yang bilang sesat? Itu saudara kita itu. Jemaat yang Allah cintai. Perilaku kita membuat orang mengerti ini kabar mempelai yang benar. Melalui perilaku kita, orang dapat mengaminkan ini kabar mempelai yang benar. Kalau kita saling menuduh sesat, saling mendelekkan, merasa benar, itu bukan kabar mempelai yang benar. Samalah hari ini, Yusuf sudah hilang si Yusuf. Tapi waktu sudah bapaknya barang-barang dengan Yusuf, bangkitlah. Yang dapat membangkitkan kembali kabar mempelai yang dirindui oleh Yusuf, Yakub adalah barang-barang yang dibawa Yusuf tadi. Dia lihat 10 keledai betina, 10 keledai jantan yang muatannya penuh, itu buah roh itu. Buah roh. Akibatnya waktu Yakub melihat barang-barang yang dikirim oleh Yusuf, bangkitlah semangat Yakub. Bangkit kembali, sudah mati, bangkit kembali semangat Yakub. Syukurlah Yusuf masih hidup. Mari kita wujudkan kabar mempelai. Hanya Roh Kudus yang dapat menghidupkan kembali kita sekalian. Biar kita mati akan hidup balik. Kata 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13. Yang orang mengubur. 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus 10. 2 Raja-Raja, maafkan saya. Ayat berapa itu yang? Oke, ayat 14. Ayat 14 pulang, maafkan saya. Yang orang mengubur itu mereka. Raja 13 ayat berapa? Ya, baca. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Jika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi.
Dan demi mayat itu kena mayat tulang Elisa, kepada tulang-tulang Elisa hidup kembali. Maka hiduplah ia kembali. Urapan roh, tulang-tulang Elisa itu urapan roh. Nah, hidup kembali. Asal ada urapan Tuhan turun bersama kita, Elisa datang, hidup, mati, hidup. Macam Yusuf bangkit semangat dan kembali. Bayangkan hebatnya. Itu sebabnya perlunya gereja kita diurapi roh. Saya pernah melayani di KK. Itu pendeta bilang, pendeta Daniel, ya, mesti urapan ya. Saya terkejut. Mesti urapan dia. Dia kira urapan itu macam baju. Pakai baju urapan. Juga balik. Urapan roh itu dari diri kita memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Datanglah dia. Biar kau tidak panggil. Sekarang ini gereja bangga Roh Kudus. Oh, Roh Kudus, datanglah. Sampai kita Roh Kudus datang. Rohnya mana? Tidak datang pun roh itu. Tuhan tidak dimulia, mengajak gereja kita ini belajarlah memuliakan Tuhan. Maha Agung, menilai tinggi Tuhan. Waktu Tuhan merasa dimuliakan, turunlah dia. Inilah membuat kita macam Yakub, dingin menjadi panas. Mati sudah hati Yakub terhadap Yusuf. Bangkit kembali. Kita kembali kepada kabar mempelai yang asli. Damai kita dengan Tuhan dan sama kita manusia. Tidak ada cacatnya. Banyak gereja cacat. Merasa benar. Damai katanya. Dia tidak damai sama keluarga. Macam mana? Macam mana sudah itu? Ini namanya cacat, dia punya damai. Kasih pun cacat, saling menghakimi, merasa benar. Ada seorang pengabar mempelai, saya melawan di Facebook selalu aku tantang dia di Facebook. Lalu dia bilang, saya ini jemaat aku tidak banyak, tetapi jemaatku puas mereka makan firman, senang. Saya kritik dia, itu tidak benar. Kalau mereka puas, diam-diam. Apa mau heboh-heboh? Bangga-bangga. Mau heboh-heboh, mereka puas apa? Nah, inilah suka merasa diri paling bagus, paling benar. Itu sombong itu. Itu bukan kasih. Itu bukan kabar mempelai. Bukan. Kalau kita sombong, merasa lebih dari orang, kita lebih baik dari orang. Nah, inilah memang kebermaan begitu. Saya punya kawan, pendeta Juntuk di Malema. Dia sekarang presiden gereja mempelai Indonesia. Dia pernah bilang, saya tak betul Daniel. Itu siswa-siswa di sana kebanyakan sombong-sombong. Semua saya tahu itu, saya bilang. Saya pun dulu begitu. Keluar dari mempelai bukan main, merasa paling bagus, yang paling terbaik. Lama-lama tidak terbaik juga. Malah orang tersandung sama kita. Padahal ulah tingkah perilaku kita membuat orang rasa diberkati. Ini baru benar. Inilah kabar benar. Nah, kalau perilaku kita menyakiti, melukai orang, kita tuduh orang sedap, orang terluka, itu bukan kabar mempelai. Hanya satu saja yang membuat Yakub bangkit semangat waktu dia lihat barang-barang yang dibawa oleh Yusuf. Itulah urapan roh. Waktu orang dia mengubur, mereka lempar ke mayat, kena tulang Elisa, bangkit. Kau tidak takut ke itu? Tidak takut ke itu. Ini cerita bapakku ya. Ada orang murid mati, tetapi waktu dia mati,
kakinya tidak lurus. Mereka berusaha kasih lurus kakinya. Tekan pahanya, lutut supaya lurus. Yang pegang kepalanya terlepas. Itu ayat sepertinya bangkit. Bangkit nangis. Bukan begitu. Takut. Ini betul-betul bangkit, tak mati. Sebetulnya Roh Kuduslah membuat kita hidup. Tidak ada mau mati, kasihan kita. Kita rasa kita mengasihi, kita rasa kita damai, padahal tidak damai, mati. Itu sebabnya hanya Roh Kudus yang dapat memulihkan keadaan kita. Itulah barang-barang yang dikirim oleh Yusuf. Yakub hendak melihat Yusuf. Sebelum aku mati, tahukah, kalau sudah kabar mulai wujud, sudah sampai pada akhir zaman, sudah sampai sudah. Nah, kalau sudah bersatu semua gereja, akhir zaman sudah itu. Nah, kita yang wujudkan. Itu sebabnya kita akan mempelai di Tao sinilah, di Sabah. Kita lah penggeraknya. Kita lah penggerak mempelai. Kita yang gerakan, DB kita ini ketua. Kemah kita kena bantu. Kita bantu, kita punya kemah. Kita sokong, kita punya kemah. Apa saja. Ini yang Yakub mau. Aku mau lihat Yusuf. Aku mau tengok Yusuf. Ya, kita bantu, kita punya kemah. Nah, sampai tadi saya berkelahi sedikit. Kemarin dulu, hampir saya berkelahi sama itu orang tahu. Kamu tuh kawasan Merutai. Betul, saya tapi kan itu penghuni tahu. Nah, kalau kau bilang tadi Merutai kan, nah, gua buat surat. Saya kirim surat resmi, kau balas resmi. Supaya surat itu saya pegang. Saya pegang dulu surat. Kau buat kan? Sekarang kalau tak bikin. Saya ancam memang. Jadi ganas hari ini, ganas. Tapi mari kita belajar hidup damai. Mengasihi Tuhan, kasih kita bekal. Kitalah Yusuf, kitalah Yakub. Sudah mati. Abang proyek kita sudah mati. Gereja hari ini seperti yang di Tanah Raja, saya bilang, bos bilang, mereka ini dalil. Mereka anggap asal kabar gereja kabur mempelai, itu pasti mempelai. Itu pendapat dia. Padahal mempelai itu ada tanda. Nampaklah ada tanda besar di langit. Yuk kita ulang baca itu. Ulang. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Perempuan berpakaiankan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Nah, ada tanda bulan, ada tanda matahari. Bulan itu damai yang tidak ada cacatnya. Kasih kita tidak ada cacatnya. Tidak ada orang kita hakimi, tidak ada orang kita benci, tidak ada orang kita lukai, tidak ada orang kita sedihkan, dukakan. Inilah damaian, dan barulah kabar mempelai itu asli. Inilah kabar mempelai asli. Yakub, inilah hati Yakub, sedih Yakub, sebab dibohongi, dilukai oleh anak-anaknya sendiri. Kabar mempelai yang merusak kabar mempelai adalah orang-orang kabar mempelai sendiri. Kasih rusak. Samalah waktu itu Yusuf sudah hilang, tapi kita mau dia tahu sini Yusuf wujud. Kita kena bantu kabar mempelai. Kita lah pelopornya. Belajarlah kita mendukung kabar mempelai. Minggu ini kita ada mujizat luar biasa. Kita punya dana kemah ada 2.000 sudah. Ada 2 orang. Saya pun heran juga. Ada ibu kita di tahun dialog ini yang kasih 1.000. Seorang bapak kasih 1.000, 2.000 sudah kita dapat. Ini mereka menyuguh saya jabatan ya. Itulah kasih Tuhan. Nah, kita pelopor.
Yakub bilang, aku mau lihat Yusuf. Kita pun begitu juga, mau lihat Yusuf. Wujud kabar mempelai yang asli. Coba, Yusuf sudah hilang. Yusuf sudah hilang. Itu yang dikehendaki Yakub. Yusuf. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita. Lain tidak. Tidak ada cara. Yakub bangkit semangatnya kembali. Melihat barang-barang yang dikirim oleh Yusuf. Bangkit kembali. Haleluya. Malam ini pun kita tidak mau pulang kosong. Bangkit kembali semangat kita. Bahaya kita sudah mati, kasih kita mati, damai kita mati, setia kita mati, kelemah lembutan kita mati. Kita bayangkan hati Yakub yang sedih, duka cita karena perbuatan anak-anaknya. Kita lah itu. Malam ini kita tidak mau kelompok, hanya Roh Kudus yang dapat memulihkan kita. Semua kita berdiri, kita menyembah kepada Tuhan. Ayo suara. Sampai sini. 35. Aku melangkah. 35. Nomor 35. Music 35. Music 1. Ini pinggirnya. menjadi darah. Haleluya. Roti jadi tubuh untuk membangkitkan hati kami macam hati aku. Hati kami sudah dingin, Bapak. Sudah mati setia kami. Sudah mati
makan minum semua dihidupkan, dibangkitkan semua Bapa dalam nama Yesus. Amin. Bapak yang suka. dan berkata, inilah tubuhku. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan ini tubuh dalam nama Yesus. Haleluya. Jika juga yang bercawan dan berkata, cawan ini perjanjian baru dan menerangkan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum ini darah dalam nama Yesus. Tiap kali kamu minum darah, makan tubuh, kamu bersama Tuhan. Ada Tuhan bersama kita, ada rapat roh menyertai kita.
supaya kita bangkit Bapa, supaya kita bangkit Bapa, bangkit. Kita bawa persembahan 72.